Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pontus Karim dengan NIM 2530 1011 17. Saya Tafi'i dengan NIM 2530 101074. Saya Juma Lutfi Hairunisa dengan NIM 2530 101185. Saya Zahra Laini Aizana dengan NIM 2530 101030. Saya Marsyana Patria dengan NIM 2530 101094. Dan saya Eva Revansa dengan nomor NIM 2530 1012 00. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab Toharoh dalam fikih ibadah dengan dosen pengampu Dr. Andes Hajjah Ibu Jaratul Jannah MAG. Halo, perkenalkan saya Sanor. Saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh dan pentingnya toharoh. Nah, apa sih toharoh itu? Nah, toharoh itu berasal dari bahasa Arab, dari kata tohuro yathuru yang artinya bersih atau suci. Nah, dalam literatur fikih itu sering digunakan untuk bersuci dari najis ataupun hadas. Nah, jadi apa sih pentingnya toharoh bagi kita seorang muslim? Nah, yaitu penting sekali teman-teman, dikarenakan ada salah satu hadis yang mengatakan tidak diterimanya sholat seseorang bila ia berhadas sampai ia wudhu. Nah, itu pentingnya teman-teman. Selanjutnya itu hadas. Yang dimaksud hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim menurut hukum syariat yang menghalangi ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Perbedaan hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Contohnya buang air kecil dan air besar. Dan cara mensucikannya itu dengan berwudu. Kalau hadas besar itu darah haid, dan cara mensucikannya itu dengan mandi wajib. Perbedaan hadas dan najis. Kalau hadas adalah status hukum pada diri seseorang yang membatalkan wudu. Kalau najis itu kotoran yang menempel, misalnya darah atau kencing, dihilangkan dengan mencucinya hingga hilang zat, bau, rasa, dan warnanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis najis. Terbagi menjadi 3. 1. Najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughalladoh. Pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 5 tahun dan belum mengkonsumsi makanan dan minuman selain air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh tergolong najis yang sedang. Contohnya seperti air kencing dan bangkai. Bangkai selain bangkai manusia, ikan, dan belalang. Terus nanah dan darah. Darah selain hati dan limpa. Dan kotoran binatang. Terus najis mughalladoh. Najis mughalladoh yaitu tingkatan najis yang sangat berat. Contohnya seperti air liur, anjing, dan babi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk menghilangkan najis. Seperti yang kita ketahui, najis dibagi menjadi 3. Ada yang namanya najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Yang pertama, najis mukhafafah. Untuk cara menghilangkannya sangat mudah. Cukup kita menciptakan air yang bersih ke sesuatu yang terkena najis tersebut, tanpa harus mengucek ataupun menggosoknya. Cukup diciptakan sampai seluruh benda yang terkena najis tersebut terkena air, ya cukup. Terus selanjutnya adalah najis mutawasitoh. Untuk cara menghilangkannya, yang pertama adalah menghilangkan airnya yang terlebih dahulu, seperti rasanya, warnanya, dan juga baunya. Ketika sudah hilang, baru kita
basuh dengan air yang mengalir atau air yang bersih sampai zat-zatnya hilang, baik itu warna ataupun rasa dan juga baunya. Yang ketiga adalah najis mutawasit mughalladho. Yang ketiga najis mughalladho. Untuk cara menghilangkannya, yang pertama sama seperti mutawasithah, menghilangkan ainnya terlebih dahulu. Setelah itu kita basuh dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satunya itu adalah menggunakan debu. Selanjutnya yaitu alat bersuci. Alat bersuci adalah alat-alat yang dipergunakan untuk bersuci dalam toharo. Dalam fikih ibadah, alat bersuci ada berbagai macam. Yang pertama ada air. Air adalah hal yang paling utama dalam bersuci yang dipergunakan untuk bersuci. Contohnya air hujan, air sungai, atau air sumur dan lain-lain. Digunakannya untuk wudu, untuk membersihkan hadas atau najis, untuk mandi dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada tanah dan debu. Tanah dan debu ini dipersuskan untuk tayamum. Tayamum itu jikalau kita sedang sakit dan dikatakan air itu ada masalah, diperuntukkan itu untuk tayamum. Yang ketiga yaitu alat untuk beristinja, untuk membersihkan kotoran. Contohnya itu batu, kayu, dan tisu. Nah, dalam kesimpulan 5 materi tadi dapat dijelaskan bahwa yang pertama itu terdapat sebuah tentang toharo, yang mana toharo itu berarti bersesuci. Kemudian toharo juga dapat diartikan dengan menghilangkan hadas besar dan kecil menurut syariatnya. Kemudian ada pula tentang perbedaan hadas dan juga najis. Hadas ialah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, baik itu dari jalur depan ataupun jalur belakang. Kemudian najis yaitu suatu perkara yang dapat mencegah untuk diterimanya sebuah ibadah. Dan najis dapat diartikan dalam lugatnya yaitu sesuatu hal yang kotor. Materi yang ketiga dari kesimpulannya yaitu pertama, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada najis mukhaffafah, mutawasithah, dan juga mughalladhah. Apa itu yang dinamakan mukhaffafah? Yaitu najis yang sangat ringan. Kemudian mutawasithah ialah najis yang sedang, dan yang ketiga najis mughalladhah atau najis berat. Adapun materi yang keempat, pembersihan najis. Yang pertama itu najis mukhaffafah. Cara membersihkannya sangat mudah, yaitu dengan cara kita menyiram air ke najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebuah ainiyahnya. Setelah kita hilangkan, kemudian kita bisa menyiram air najis tersebut dengan air, kemudian kita lap. Kemudian ada mughalladhah. Mughalladhah cara membersihkannya dengan cara membasuh 7 kali basuhan, dan di antara 7 tersebut salah satunya itu harus dengan debu atau dengan tanah yang berdebu. Berikut yang terakhir yaitu alat-alat bersesuci. Yang pertama itu ada air, ada tanah, debu, dan untuk beristinja ada batu, ada tisu, kayu juga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.